Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema atau judul games kali ini Scorpio adalah yang dia sembunyikan darimu. Kira-kira apa yang dia sembunyikan dari kamu Scorpio? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu Scorpio. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Scorpio, yang dia sembunyikan darimu Scorpio. Scorpio. Dan jangan lupa juga ya, saya sudah ada hashtag di judul ya, ada channel baru dari Ica Tarot ya. Judulnya Ica Tarot WS Indo ya. Kamu bisa like, comment, subscribe juga supaya kalian tidak ketinggalan readingan-readingan terbaru dari saya ya. Jadi ada dua, Ica Tarot yang sedang kamu nonton saat ini dan Ica Tarot WS Indo ya. Langsung di subscribe juga ya, biar saya juga pun lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan untuk kalian gitu ya. Jadi kamu senang, saya pun senang bisa berbagi dengan kalian ya. Oke, kita lihat kenapa sampai ada yang dia sembunyikan. Wow, saya lihat di sini Scorpio ini energinya juga bisa terbolak-terbalik ya. Jadi bisa kamu menyesuaikan, entah kamu yang energi kamu ataukah orang yang terkoneksi dengan kamu, ataupun mungkin kalaupun tidak ada energi kamu ya, tidak ada yang saya bacakan, berarti bukan untuk kamu ya. Karena saya terkoneksi dengan banyak energi atau general ya, energi general, energi banyak Scorpio. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Saya lihat di sini ada hubungan triparti Scorpio ya. Hubungan triparti yang ya membuat hubungan kalian renggang, ataupun mungkin pasangan dia agak sedikit dingin terhadap kamu karena dia juga bingung menentukan pilihan dia ya. Yang mana mungkin di satu sisi kamu punya kelebihan ini, tetapi di sisi lain si dia mempunyai kelebihan ini, yang mana pasangan kamu orangnya tidak pernah merasa puas, sehingga mau yang lebih-lebih aja, nggak mau menerima kekurangan dari pasangan, sehingga dia masih mencari orang yang mempunyai kelebihan atas kekurangan kamu gitu Scorpio. Ataupun sebaliknya Scorpio, kamu yang merasa saya kayaknya kurang pas dengan pasangan deh yang ini, saya mau cari lagi yang bisa memberikan saya yang itu. Jadi ya akhirnya teman, tetapi ada juga yang teman tapi mesra ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa sahabat Scorpio ataupun Scorpio sendiri atau pasangannya yang malah terlibat cinta segitiga dengan teman sendiri. Artinya nyaman bersama sahabat ya. Jadi akhirnya ya timbul rasa suka. Seperti gitu ya. Jadi yang dia sembunyikan darimu ya dia ada triparti. Ini kalau sudah berpasangan. Tetapi kalaupun belum berpasangan, berarti ada sahabat kamu yang menyukai kamu dalam diam. Ya ini kalau sudah berpasangan malah dia agak lebih ekspresif ya. Tetapi kalau dia masih jomblo, dia malu-malu kucing, padahal dia suka ya. Jadi memang ada sahabat kamu yang memang mungkin suka, ataupun mungkin orang yang kamu kenal kagum terhadap kamu Scorpio ya.
tetapi dia masih diam, masih ya mungkin kamu sudah pernah menggoda dia, dia mungkin balas menggoda kamu, ataupun ya sebaliknya ya, cuman teman-teman gitu aja tetapi dia punya rasa sama kamu Scorpio, ataupun sebaliknya kamu yang mempunyai rasa sama dia tetapi belum mengungkapkan. Kenapa? Dikarenakan masih malu, masih jaim ya. Kalaupun seandainya sudah mempunyai pasangan, ini yang berani-berani ya, padahal udah tahu itu salah, tapi masih aja berani untuk mendua ya. Tetapi kalau jomblo malah nggak mempunyai keberanian, bungkam seribu bahasa ya. Wah repot nih ya. Bagaimana nih orang-orang yang harusnya punya keberanian pada saat jomblo malah lebih pasif ya. Jadi seperti gitu, ada sahabat kamu atau orang yang kamu kenal ya, yang mungkin kamu sudah punya feeling juga ya, suka kamu, ataupun mungkin kamu berdua sama-sama suka tapi bingung ya memulainya bagaimana. Nah ini ya, itu kalau jomblo. Tapi kalau sudah mempunyai pasangan malah mau triparty, sudah tahu punya pasangan tetapi masih mau nyosor-nyosor milik orang, ataupun mungkin kamu yang mau nyosor-nyosor dia padahal kamu sendiri sudah mempunyai pasangan ya, karena merasa tidak puas atau selalu merasa kurang. Dan menurut saya ya tidak bersyukur aja, manusia kan punya kekurangan dan kelebihan, jadi ya tetap harus bisa lebih mengimbangi pasangan. Kelebihan dia bisa menutupi kekurangan kamu, dan sebaliknya kekurangan dia kamu yang tutupi. Nah ini namanya bisa menyeimbangkan energi, ataupun bisa saling mengimbangi juga kelebihan dan kekurangan pasangan. Tetapi itu tidak terjadi karena ada beberapa yang mau pasangannya sempurna, makanya itu dia mau mencari terus yang sempurna, padahal dia nggak akan dapat yang sempurna. Manusia karena manusia itu punya sisi kelebihan dan kekurangan gitu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Dan ada pula saya lihat di sini yang menipu kamu. Oh kok menipu sih? Sembunyikan dari kamu, bahasanya kasar sekali ya kalau menipu ya. Sembunyikan ya hampir mirip, tetapi ya kita pakai bahasa yang baik dan benar ya, supaya jangan rancu ya. Nanti kamu bilang wah ini Kak Ica bilang kamu tipu saya. Ya memang bahasanya dia menyembunyikan sesuatu, berarti ada yang dia tutup-tutupi ya. Tapi kalau menipu kan bahasanya kasar sekali ya. Ya setidaknya ya mungkin kalau mau to the point ya nipu ya gitu, tapi pakai bahasa yang bagus ya supaya enak juga energinya. Karena kalau saya bilang nipu berarti saya sudah di vibrasi bawah, tetapi kalau saya bilang ada yang disembunyikan berarti itu saya masih di tengah-tengah ya, vibrasiku masih di tengah-tengah ya, setidaknya masih ada di high vibration sedikit ya. Mungkin kalau perbandingan ya saya masih ada di angka 6 ya. Kalau 1 dengan sampai 10 perbandingannya saya masih di 6 ya. Tapi kalau saya sudah bilang nipu, wah itu sudah di 2 mungkin ya. Jadi begitu ya. Jadi kita punya tata bahasa juga, itu mempengaruhi vibrasi kita. Jadi harus bisa lebih memposisikan tata bahasa yang baik ya, supaya hidup kita juga jauh lebih tenang ya. Oke, yang dia sembunyikan dari kamu status dia ada beberapa ya. Bilang jomblo padahal udah punya pasangan ya. Katanya udah cerai, ternyata belum resmi cerai. Nah ini ada beberapa ya. Dalam artian gini, dia sudah pisah memang dengan pasangannya, tetapi statusnya kan masih milik dia karena dia belum cerai secara resmi secara negara. Nah itu kan berarti tanda kutip ya masih milik dia, masih sepasang suami dan istri. Ya walaupun mungkin sudah berpisah, sudah pisah ranjang bertahun-tahun, tapi kan statusnya masih. Nah ini kan sama seperti dia tutup-tutupi supaya dia bisa berhubungan dengan kamu. Ya ataupun sebaliknya, mungkin kamu yang malah menutupi masa lalu kamu. Ya supaya lancar lah hubungan ya, supaya kerjaan juga lancar. Ini kan ada beberapa dari karena tuntutan pekerjaan juga akhirnya ditutup-tutupi ya, yang mana supaya nyaman aja bersama kamu pun bisa mau menerima dia gitu. Wah dia ternyata sudah janda, wah ternyata dia sudah duda, ternyata oke, sudah ada janda duda tetapi secara negaranya belum. Nah ini ya, ada memang yang menyembunyikan, ataupun mungkin kondisinya dia bilang
Saya ini masih bujang, ternyata di kampung udah punya istri, di kampung udah punya suami, bahkan anak. Nah ini ya, yang dia sembunyikan karena dia hanya mau happy-happy bersama kamu, ya, terutama keuangan dan seks, ya, supaya dia dapatkan itu dari kamu. Ada beberapa yang hanya mau persinggahan doang, ya, dengan alibi atau dengan alasan bahwa saya jomblo, ya, padahal dia tidak terlalu fokus pada kamu, ya, karena hanya mau happy doang gitu, maksudnya bersenang-senang doang untuk sesaat. Ujung-ujungnya nanti dia balik lagi ke tempat asal, ya dia dengan pasangan resminya, ya, karena ada yang ingin dia dapatkan dari kamu, terutama keuangan. Dilihat kamu Scorpio orangnya nggak pelit, ya, dan memang Scorpio itu mempunyai pesona sehingga dia tertarik sama kamu, ya, dia bergairah, ya, ya, setidaknya dengan eh, kebahagiaan semu, ya, setidaknya dia bisa lebih fresh dalam berkarir, ya. Mungkin dia mumet dengan pekerjaan dia, akhirnya dia bisa fresh lagi karena ada kamunya yang bisa mensupport. Nah ini ya, yang mungkin kondisinya dia ada ribut dengan pasangannya ataupun masalah dari pekerjaan. Nah ini jadi dia bisa kamu bisa itu membuat dia nyaman aja, ya, makanya dia berbohong ataupun mungkin dia sembunyikan itu untuk supaya kamu bisa lebih tenang dan dia pun lebih tenang dan kamu pun bisa menerima akan diri dia, seperti gitu, ya. Dan yang tadi juga saya bilang, ya, dia sudah mempunyai, ada yang sudah mempunyai anak tetapi masih tutup-tutupi, ya, ataupun malah dia tidak bertanggung jawab. Ya, ini ada beberapa tidak bertanggung jawab, sudah mempunyai anak tapi dia tidak bertanggung jawab, ya, malah dia sembunyikan anaknya, ya, maksudnya contohnya dia tidak nafkahi, habis itu pisah, ya, cerai, tapi dia tidak mengakui, seakan-akan ya saya nggak punya anak loh, padahal sudah mempunyai anak. Dia tutup-tutupi itu dari kamu, ya, yang mana ya mau hilang lepas tanggung jawab aja. Bahkan malah saya lihat di sini ada beberapa yang mempunyai anak tetapi malah tidak apa ya, kalau tidak mengakui bahwa itu anak dia karena ya tidak mau bertanggung jawab, ya. Jadi ya mau tidak mau Scorpio lagi yang harus banting tulang menafkahi anak dan dirinya sendiri. Ini kalau wanita, ya. Kalaupun laki-laki, ya berarti mungkin dia nggak mau kamu dekat-dekat dengan anak kamu, jadi dia membatasi diri. Mungkin yang tadi saya bilang, ya, ada perceraian ataupun mungkin ada konflik sehingga ujung-ujungnya membatasi diri kamu dengan anak kamu. Jadi dibilang anak kamu, ya sudah, anak kamu ini bukan anak kamu, ya, ataupun mungkin kondisinya ya dia sembunyikan anaknya, ya, dari kamu, bahwa dia tidak mau ketemu kamu. Kalau seandainya kamu cowok, ya, baru anaknya ikut perempuan, ya, ikut ibu, ya. Dia tidak mau menemui ayahnya karena ayahnya tuh begini, ya. Padahal sebenarnya anaknya sangat rindu. Nah ini ada beberapa. Jadi kamu bisa menyesuaikan juga, ya. Karena saya lihat di sini konflik ini terlalu besar, ya. Karena memang Scorpio nih juga kadang-kadang ya kamu itu pesona tetapi terkadang diam, ya, menyelesaikan masalah, mengambang, tidak menyelesaikan masalah, akhirnya seperti gini, pasangan kamu juga akhirnya nggak merasa nyaman, ya, yang mana di awal menggebu, ya, tetapi ya saya lihat di sini kondisinya dia kenapa sembunyikan sesuatu dari kamu karena ada kekecewaan terhadap diri kamu, atau sebaliknya, ya, Scorpio yang menyembunyikan sesuatu terhadap pasangannya karena memang Scorpio sudah kecewa terhadap pasangannya ini. Nah ini ada, jadi kamu bisa menyesuaikan ini karena kekecewaan saja, ya, yang mana membuat salah satu menjadi korban atau merasa tidak diinginkan ataupun merasa merasa dipermainkan aja, sehingga ada kekecewaan dan sakit hati yang mendalam, sehingga mau tidak mau dia menyembunyikan semua itu, ya. Dan saya pun lihat di sini ada beberapa yang kalau di pasangan, ya, menyembunyikan tidak ada transparansi keuangan. Jadi dia menyembunyikan mungkin hutang ataupun mungkin pendapatannya. Jadi contohnya dia cuma kasih kamu 1 juta, 2 juta, ya,
Padahal gajinya itu 10 juta ya. Jadi tidak pernah terbuka, ini loh gaji saya 10 juta, potongan saya ini hasil sisanya segini. Jadi cuman kasih bersihnya aja ya. Nah lebihnya artinya gitu, nggak ada keterbukaan. Ataupun juga tadi saya bilang ya, hutang ya, dia mengambil hutang tanpa sepengetahuan pasangan, ujung-ujungnya Scorpio lagi yang harus membayar hutang dia. Nah ini ada beberapa, jadi kamu bisa menyesuaikan. Ataupun iming-iming cinta untuk bisa mendapatkan modal ya. Karena saya lihat di sini, dia lihat bahwa Scorpio orangnya royal ya. Jadi ya kamu dibelikan ini apa, kamu bisa belikan ini itu yang dia mau ya, dengan iming-iming cinta dan kasih sayang. Ya, padahal ada sesuatu yang diinginkan, yaitu kesenangan semu. Ya, entah seks, entah juga kestabilan ekonomi. Ya, macam contoh dia mau usaha, dia bilang saya pinjam duit dong di kamu nanti ganti. Tapi sampai sekarang nggak ganti, malah ada uangnya dibawa lari. Ataupun mungkin kondisinya ya nggak tahu apakah dia usaha atau tidak, tapi alasannya usaha. Tapi ujung-ujungnya ya begitu ya, karena ada yang meminjam uang tetapi malah nggak dikembalikan. Padahal memang dia pakai untuk usaha, tapi mungkin usahanya kurang bagus ya, atau kurang bagaimana ya. Tapi kan namanya kalau pinjam ya, bicara pinjam kita harus ada tanggung jawab untuk mengembalikan kan. Ini malah dia pergi meninggalkan kamu, ribut-ribut malah pergi, tidak mau, tidak ada tanggung jawabnya ya. Sehingga mau tidak mau ada kekecewaan dari Scorpio terhadap orang ini ya. Tapi setidaknya ya kamu juga bisa melihat dan bisa mengambil semua itu, artinya belajar dari pengalaman kamu supaya hidup kamu juga jauh lebih baik ke depannya ya. Karena saya lihat di sini banyak juga yang memanfaatkan kebaikan Scorpio, terutama sisi keuangan ya, entah dari pasangan, entah dari keluarga dan sahabat ya. Seakan-akan dia berpikir, wah Scorpio kan banyak duit, udah deh kita pinjam aja di dia, ganti tidak ganti juga biasa aja kok ya. Karena dia merasa kamu itu apa ya, ya kamu itu, dia merasa bahwa kamu itu banyak duit, jadi semena-mena ya. Kayak seakan-akan apa ya, ya pokoknya ibaratkan dia merasa bahwa Scorpio ya biasa, maksudnya apa ya, tidak ada ininya loh apa, kalau mau dibilang ya dia pandang enteng Scorpio aja, padahal Scorpio ini sudah baik ya, tetapi ya memanfaatkan kebaikan itu. Jadi ya kalaupun di sini saya lihat ada konflik pasangan ya, karena keuangan juga. Contohnya kalau kamu belum menikah, pasti alasannya belum siap karena keuangan, belum ada tabungan, belum ada ini ya. Pokoknya alasannya macam-macam. Padahal sebenarnya dia masih ingin bebas ya. Ataupun kondisinya juga kalau seandainya pasangan yang tadi, kalau banyak duit menyeleweng, ada triparty. Kalau nggak ada duit malah diam-diam mengambil hutang ya. Tapi ujung-ujungnya nggak ada transparansi ya. Nggak ada omong-omong saya mau ambil hutang, nanti udah terlilit hutang baru ngomong ya. Sedangkan pasangannya bingung, saya nggak nikmati, kamu pakai apa itu uang? Saya pakai ini. Padahal cuman alasan, padahal dipakai untuk happy aja. Nah ini ya. Jadi ada kekecewaan buat Scorpio, sehingga ya akhirnya hubungan kalian juga renggang ya, atau bahkan ada yang sudah berpisah karena merasa bahwa orang ini hanya memanfaatkan saja ya. Oke, itu yang saya lihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya, yang dia sembunyikan dari kamu. Ada triparty, ada masalah keuangan ya, ada masalah status, dan juga saya lihat di sini ada masalah apa ya kalau dibilang ya, status, terus pekerjaan juga ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang orangnya malas ya, mengharapkan hanya untuk Scorpio yang kerja ya. Artinya macam contoh dia kepala keluarga ya, dia tidak menafkahi secara full ya, suka-suka, syukur-syukur suka-suka. Ini ada bahkan malah santai-santai Scorpio wanita yang mencari nafkah. Nah ini ada beberapa dengan alasan berbagai macam alasan, sakit lah dan macam-macam ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Ataupun mungkin Scorpio yang malas ya. Tapi saya lihat kalau Scorpio nggak ada yang Scorpio malas ya. Scorpio orangnya tangguh soalnya ya, pusing kalau nggak ada kerjaan. Jadi saya lebih ke mungkin pasangannya yang mungkin ya mau hidup santai aja, mau hidup enak aja, seperti gitu ya. Oke, kamu bisa menyesuaikan, semoga resonate ya. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu dari zodiak. Dari zodiak ada Sagittarius, sesama Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Pisces, Aquarius, dan Capricorn. Dari inisial ada huruf C, H, K, A,
L B Y R S I N D H P C D W L Z Q M S Y H D R A C I B dan Ki ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Dari bulan ada November, September, Juni, Mei, Maret, April, Juli, Agustus, Desember, Februari, dan Januari. Dari angka, saya patokannya tanggal ya, 1 sampai 31, kamu bisa menyesuaikan saja ya, karena ini berkaitan dengan angka ya. Jadi entah nomor rumah, nomor baju, nomor sepatu, ataupun yang lainnya kamu bisa menyesuaikan saja. Ya, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 2, 1, 7, 8, 10, 9, 6, 3, dan 4 ya. Dari 11 sampai dengan 20 ada 15, 18, 13, 14, 17, 19, 16, 20, dan 13. Wow, 13 double berarti bagus ya. Kamu bisa kalau ada yang berkaitan dengan 13 berarti energinya up, dia di vibrasi atas. Berarti memang betul-betul dia ada sembunyikan sesuatu dari kamunya itu. Jadi seperti gitu ya. Ini orang nggak jujur ya. Dan kita lanjut lagi dari 21 sampai 31 ya. 21 sampai 31 ini ada angka 22, 25, 21, 30, 29, 31, 27, dan 28 ya. Itu dari keempat kategori, dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga resonate dengan kalian. Dan terakhir saya mau ambil 3 kartu pesan semesta untuk kamu Scorpio. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu? Saya ambil 3 ya. 1, 2, 3. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kalian Scorpio? Wow. Yang ingin semesta sampaikan, apa yang sudah terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Terkadang kamu itu masih ingat. Akhirnya hidup kamu ya begitu-begitu aja. Kenapa? Karena kamu ada di vibrasi bawah. Seakan-akan kamu jadi toksik buat diri kamu sendiri. Kamu kadang-kadang bilang, itu toksik. Padahal sebenarnya yang toksik adalah diri kamu sendiri. Pas orang itu sudah toksik, tapi kamu malah lebih toksik diri kamu sendiri lagi. Kenapa? Kamu menyimpan kepahitan, amarah, sakit hati, kebencian, yang mana vibrasinya di vibrasi bawah ya. Jadi universe mau kamu tuh harus bisa lebih tegas pada diri sendiri. Kamu lebih tegas pada diri sendiri akan membuat hidup kamu lebih baik. Selama kamu tidak tegas pada diri sendiri dan orang lain, itu ibaratkan kamu mengizinkan orang itu memanfaatkan kebaikan kamu, atau setidaknya kamu mengizinkan orang untuk menyakiti hati kamu karena tidak tegas. Ya, macam contoh, kamu sudah tahu bahwa dia itu orang nggak baik, tapi kamu masih mau berhubungan dengan dia, yang mana ujung-ujungnya dia menyakiti kamu lagi. Sudah tersakiti, menyakiti terus-terus, tapi kamu masih memaafkan dia karena mungkin iming-iming cinta, iming-iming apa ya, padahal cuma omong doang, tidak ada perubahan. Nah ini universe mau kamu harus juga bisa lebih tegas untuk diri kamu sendiri ya. Dan kalaupun memang kamu merasa bahwa orang itu pantas untuk kamu perjuangkan, berikan dia kesempatan. Tapi kalau memang tidak, ya jangan. Ya, itu ibaratkan hanya membuat luka dalam hati kamu. Ibaratkan kamu itu kayak macam apa ya, bergerak salah, maju salah, mundur salah. Ya, diam di tempat. Ya, kayak macam kita udah mati aja, nggak ada semangat. Karena ya diri kamu sendiri yang menciptakan itu. Jadi masalah sekecil apapun tetap harus diselesaikan. Jangan keras hati. Ya, kalau kita terlalu keras hati ya percuma juga ya. Kita harus tetap bisa memberikan maaf untuk diri kita dan orang lain, dan harus bisa membuka lembaran baru untuk hidup kita yang baru, untuk kehidupan yang lebih baik ya. Dari mana? Dari pola pikir kita, cara berpikir, cara berucap, tindakan kita harus dipikirkan ya, dan harus tetap bisa membuat hidup kita happy juga. Jangan kamu mendahulukan orang happy, kamu sengsara. Kamu dulu yang happy, baru kamu bisa menolong orang, kamu bisa membuat orang happy juga ya. Jadi seperti gitu ya, harus bisa lebih tegas, terus bisa lebih memaafkan, dan juga universe mau kamu bisa mengobati luka batin kamu, dan ya setidaknya belajar dari pengalaman masa lalu. Ingat, masa lalu tidak bisa kita perbaiki, tetapi kamu bisa memperbaiki masa depan kamu ya.
Jangan pernah merasa sendiri, universe ada untuk kamu ya, dia akan menolong kamu di saat yang tepat dan di waktu yang tepat. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu Scorpio ya, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, bye bye.